Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Mutawif Ilmi Muwafiki dengan koautor Bapak Muhammad Indra Novian. Pada pagi kali ini akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Kinematic of Kendeng Zone in Miono Village and Surrounding, Sekar District, Bojonegoro Regency. Berikut adalah outline yang akan kami jelaskan, mulai dari abstrak, kemudian introduction, kemudian metodologi, kemudian result, conclusion, dan yang terakhir adalah reference yang ada pada poster kali ini. Kemudian untuk yang langsung saja masuk yang pertama, untuk abstrak sendiri. Jadi penelitian kami ini kami lakukan di Kendeng Zone yang mostly memiliki arah formation force, ini north-south, pada sebagian besar daerah yang ada di sana. Namun ternyata pada sebagian besar di sana itu tidak semuanya memiliki arah north-south. Seperti itu. Terus kemudian penelitian ini nantinya akan mengungkap other main force yang ada di Kendeng Zone. Untuk riset area kami, yakni pada di Desa Miono Village dan surrounding area, di Sekar Distrik Bojonegoro Regency dengan luas yang ini 4 kali 5 km persegi. Kemudian paper ini itu dihasilkan dari hasil geological mapping yang telah kami lakukan dengan menghasilkan 160 point station yang ada di sana dan berbagai macam variasi litologi dan struktur yang ada di sana. Kemudian di sini kami melakukan studi analisis menggunakan tensor untuk fault-nya terutama. Terus kemudian untuk fault and join-nya itu akan kami lakukan analisis berdasarkan trending yang telah ada di lapangan. Jadi trending fault atau perlipatannya seperti apa dengan join-nya seperti apa. Kemudian paper ini akan menunjukkan perbedaan antara hasil initial analysis dari regional geology yang telah dibuat dan hasil dari paper yang kami jelaskan sebagai berikut. Kemudian juga kami akan memaparkan mengenai fault order, main force direction, periode endogennya, terus kemudian ada kami jelaskan juga analisis geological section yang ada di sana. Kemudian untuk secara garis besar main force-nya itu memiliki arah north-northwest, south-southeast, dan terbagi menjadi 2 different period. Kemudian kami juga melakukan pengelompokan struktur geologi yang ada di sana menjadi 6 unit. Kemudian struktur tersebut terbentuk pada epoch antara N20 hingga N22 atau pada Middle Pliocene hingga Pleistocene. Sehingga pada hasil dari analisis ini, Kendeng Zone pada daerah Miono dan surrounding itu memiliki mekanisme endogen yang lebih kompleks daripada regional geology yang ada di Kendeng Zone. Kemudian masuk ke introduction. Untuk introduction sendiri, seperti kita tahu bahwa untuk di Pulau Jawa itu kan terletak pada interaksi antara 2 continental plates dengan oceanic plates. Terus kemudian berdasarkan Pringgo, Parowiro, dan Sukido tahun 92 itu daerah penelitian itu memiliki formasi, yakni formasi kerek atau TMK, formasi kalibeng atau TMPK, kemudian atas angin member formasi kalibeng atau TPKA, kemudian formasi klitik atau TPK, formasi sonde TPSO, dan quaternary deposit atau KTP dengan pola struktur dominan yakni pola Meratus dan pola Jawa. Seperti yang ada di gambar 1 ini. Ini berikut adalah satuan stratigrafinya, formasi-formasinya ada di sana, dan juga ada struktur geologi yang dominan yang ada di sana. Ini ada perlipatan, antiklin, dan sesar geser sinistra. Kemudian di sini juga kami tampilkan index map. Untuk lokasinya ada di kotak merah, terletak pada bagian utara dari Pulau Jawa, dan kebetulan ketika diperbesar lagi, ini terletak pada lembar pilang kencang nomor 1508/512 berdasarkan Belum Narkom Corporation tahun 99. Dan seluruh area ini mencakup luas 20 km persegi atau 4 kali 5 km persegi. Kemudian untuk metodologinya, di sini secara umum terbagi menjadi 3, yakni pre-field, field stage, dan post-field stage. Untuk pre-field sendiri itu kami melakukan yang pertama mulai dari research background, kemudian setelah mengetahui research background-nya kami menyusun atau melakukan formulation of problems yang ada, kemudian setelah problemnya terbentuk, kami melakukan literatur studi. Terus kemudian setelah melakukan hal-hal tersebut atau pre-field tersebut, kami melakukan field work atau kerja lapangan. Di kerja lapangan ini ada yang pertama yakni primary studies atau primary data. Kami melakukan primary data ini dengan melakukan geological mapping. Dari geological mapping itu didapatkan yakni geological structure dan litologi yang ada di sana.
Kemudian untuk secondary datanya kami melakukan analisis dengan menggunakan regional geological map yang ada di sana, kemudian topographic map dan game yang telah ada di sana. Kemudian dari hasil primary data itu didapatkan ya ini lithological unit dan juga stratigraphy yang ada di sana. Kemudian apabila digabungkan dengan geological structure akan menjadi geological map. Sementara dari hasil secondary data itu kami akan menghasilkan lineament map di sana. Kemudian kami gabungkan menjadi satu dan kami analisis kinematiknya seperti apa dan polanya nanti akan terbentuk seperti apa sehingga nanti diketahui kinematik yang ada di sana. Kemudian masuk ke result. Untuk di result sendiri seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya itu berdasarkan Pringgo Prawiro dan Squido tahun 92 yakni Geological Map of Bojonegoro. Itu untuk geological structure-nya itu yang terbentuk adalah anticline dan main sinistral shear fault atau sesar geser sinistral yang ada di lokasi penelitian. Kemudian untuk perlipatan sendiri atau fault yang terbentuk ya ini memiliki arah trending west east atau mengikuti pola Jawa. Sementara untuk pola dari patahan atau fault-nya itu memiliki arah north-northeast, south-southwest atau mengikuti pola meratus. Kemudian, namun di situ setelah dianalisis semua sesar yang kami lakukan di lapangan, itu ternyata ada satu exceptional main fault yang ada di sana, yakni butak sinistral shear fault, yang mana tidak mengikuti pola yang ada di Jawa. Seperti itu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk butak sinistral shear fault tersebut itu bukan merupakan sesar first order fault seperti itu. Kemudian kami juga melakukan indikasi pada struktur minor. Di sini untuk struktur minor yang terbentuk di lapangan itu salah satunya ada thrust fault, ada normal fault, ada anticline dan syncline yang dalam jumlah yang cukup banyak dan kecil-kecil. Yang di dalam geographical map itu kami namakan sesuai dengan nama geografik yang ada di sana. Kemudian untuk minor fault yang kami rekam, yang telah kami rekam, itu memiliki arah dominannya ini arah meratus dengan arah north-east south-southwest. Kemudian untuk minor anticline dan syncline-nya memiliki pola Jawa, yakni berarah west-east. Sementara untuk geological structure yang lain, yakni seperti fracture joint dan extensional joint, itu memiliki arah, yakni seperti arah meratus pattern. Terus kemudian berikut ini adalah beberapa gambar yang kami tampilkan dari sesar-sesar yang paling bagus terekam di lapangan. Ada 6 secara umum. Di sini yang pertama ada butak sinistral shear fault seperti gambar A. Ini dia bergeser antara tebing sebelah kiri dan tebing sebelah kanan. Terus kemudian ada gendongan sinistral shear fault seperti gambar B. Di sini untuk gendongan ini sangat susah dianalisis di lapangan karena rekamnya yang sangat sedikit yang ada di lapangan. Saya beruntung di situ ketika menemukan di lapangan ada cermin sesar yang sangat bagus untuk gendongan sinistral shear fault tersebut. Kemudian selanjutnya ada miono-thrust fault seperti pada gambar C. Terus kemudian ada miono-normal fault seperti gambar D, ada miono-anticline. Pada gambar ini merupakan sayap-sayap anticline-nya yang ada di tebing bukit, yang mana untuk puncak dari anticline-nya itu berada di atas bukit yang tersebut, sehingga sangat susah untuk difoto. Kemudian selanjutnya untuk yang geologi struktur yang lain, ini ada miono-syncline seperti gambar F berikut. Kemudian berikut juga kami tampilkan struktur fault utama yang ada di sana. Ada 13 yang kami tampilkan. Sebenarnya ada lebih banyak untuk di papernya. Ada juga di papernya itu nilai-nilai kedudukan dari join yang ada di sana. Kemudian bisa dilihat juga di sini untuk misalkan pada butak sinistral shear fault ini dia memiliki kedudukan yakni N 300 derajat east, 90 derajat, 30 derajat berdasarkan ini untuk strike, dip dan pitch-nya di sana. Kemudian untuk hasil dari itu berdasarkan dari hasil analisis dari major sinistral shear fault itu daerah penelitian memiliki direction main force-nya itu memiliki arah north northwest, south southeast. Terus kemudian berdasarkan dari data fault atau perlipatan yang terbentuk, di sana itu memiliki arah main force-nya ini utara selatan karena arah dari fault-nya itu memiliki
kelurusan yakni barat timur. Kemudian untuk bisa kita lihat juga di sini untuk perlipatannya itu mengapa kok seperti miring, kenapa kok tidak berarah barat timur yang lurus gitu. Hal ini dikarenakan pada sebelah timur kafling kami itu terdapat Gunung Pandan yang ada di daerah Bojonegoro, yang mana gunung itu merupakan gunung yang cukup besar dengan elevasi yakni 1000 meter di atas permukaan laut, dan bisa kita lihat juga di sini banyak intrusi-intrusi yang ada di sana, sehingga dari intrusi-intrusi tersebut itu menyebabkan pembelokan dari perlipatan yang terbentuk di sana. Kemudian di sini seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk penentuan first order fault kemudian second order fault itu ditentukan berdasarkan reader tahun 1929. Sehingga diketahui untuk first-nya yang mana, second-nya yang mana. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan mean tensor result-nya seperti gambar 5 ini. Di sini setelah kami analisis itu dia merupakan dua periode patahan yang terbentuk. Yang periode pertama dia itu memiliki arah stress direction utama itu memiliki arah north northwest south southeast, sementara untuk nilai directionnya main force yang kedua atau yang terbesar kedua ini memiliki arah yakni north northeast south southwest, sementara untuk yang gaya terkecil memiliki arah atas bawah. Sementara untuk periode kedua, itu dia memiliki arah gaya utama seperti pada periode pertama, yaitu North-Northwest, South-Southeast. Namun dia memiliki perbedaan pada main force yang kedua dan ketiga. Untuk yang kedua, dia memiliki arah atas bawah, sementara untuk yang ketiga memiliki gaya ini North-Northeast, South-Southwest. Kemudian, periode tersebut itu bisa diketahui yakni karena sesar-sesar tersebut itu memiliki atau memotong litologi yang berbeda yang ada di lapangan, sehingga periodenya itu bisa ditentukan. Kemudian untuk periode yang pertama itu terjadi pada epoks antara Middle Pliocene hingga Late Pliocene atau pada N20 hingga N21. Sementara untuk periode kedua itu terjadi pada Pleistocene atau pada N22. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, hasil dari analisis kami bandingkan dengan regional geology itu mendapatkan bahwa daerah penelitian kami itu memiliki kompleks gaya endogen yang lebih kompleks daripada regional geology yang telah terbuat sebelumnya. Kemudian di sini juga bisa terlihat kami membuat sayatan geologinya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, Kendeng Zone ini memiliki gaya tektonik yang sangat besar sehingga menyebabkan litologi di sana itu banyak kali terlipatkan seperti berikut, dan juga di sini ada sesar-sesarnya saya tampilkan bahwa dia di sini memiliki banyak sekali anticline dan syncline, dan terbentuknya itu ukurannya sangat besar, sangat dominan. Kemudian juga ini dihasilkan dari metode Higgins yang kami acu pada paper kami, dan juga bisa dilihat juga pada hasil dari geological map ini dia pada misalkan pada litologi yang warna biru muda ini bisa dilihat bahwa litologinya bergeser ke arah atas sebelah kiri ya. Ini sesuai dengan hasil dari regional geology bahwa di sini ada sesar geser sinistral di sini. Namun hasil dari regional geology itu dia menyebutkan bahwa di sini ada satu periode sesar atau ada satu orde sesar. Namun ketika kami lakukan di lapangan itu ternyata ada dua orde sesar di sana. Yang pertama di sini bagian atas ini ada orde kedua, yakni butak tadi, butak sinistral shear fault. Sementara di sini ada periode yang pertama, orde yang pertama, yakni gendongan sinistral shear fault. Jadi disitulah perbedaan antara regional geology dan hasil analisis kami. Terus kemudian masuk ke dalam conclusion. Di sini berdasarkan hasil analisis kami di lapangan sana dapat terbagi menjadi 6 unit geological structure. Yang pertama yakni butak sinistral shear fault, kemudian gendongan sinistral shear fault, kemudian yang ketiga ada miono-thrust fault, kemudian keempat ada miono-normal fault, kemudian yang kelima ada miono-anticline, dan yang keenam ada miono-syncline. Kemudian geological structure-nya terbagi menjadi dua periode, yakni periode pertama Middle Pliocene hingga Late Pliocene atau N20 hingga N21, sementara periode kedua terjadi pada Pleistocene atau N22. Untuk penarikan epok tersebut didasarkan pada pemotongan litologi dari sesar yang ada atau pada geologi structure yang ada di sana. Kemudian untuk fault-nya memiliki arah dominan north-northeast south-southwest atau mengikuti pola Meratus. Untuk minornya yakni seperti anticline dan lain-lainnya itu memiliki arah
barat timur atau seperti Pulau Jawa. Kemudian berdasarkan pola-pola tersebut itu dapat disimpulkan berdasarkan juga dari hasil analisis kinematik intensor tadi dapat disimpulkan bahwa arah dominannya yakni north-northwest, north-northwest, south-southeast. Seperti itu. Kemudian berikut adalah referensi yang kami acu yang kami tampilkan pada poster kami berikut. Demikian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.